Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Minggu 28 April 2024, saya akan menyampaikan khotbah firman Tuhan yang saya beri tema Malaikat Sang Surya. Itu muncul setelah Perang Dunia yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tokoh yang disebut sebagai Malaikat Sang Surya, Wahyu pasal 10, ini orang awam menyebut sebagai Satrio Pinandito Piningit. Ya, saudaraku, ini orang awam. Kemudian kitab Wahyu menyebut sebagai malaikat yang berwajah seperti matahari di Wahyu pasal yang ke-10 ayat 1 dan selanjutnya. Kemudian ini di dalam kitab Nabi Yesaya dinubuatkan sebagai tokoh dari timur yang dilambangkan datang dari negeri Masyrik, dari negeri yang berlambang burung buas atau ayit. Kalau di dalam bahasa Indonesianya adalah burung Garuda. Jadi saudaraku, ini adalah tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Saya akan menerangkan tentang tokoh ini, Malaikat Sang Surya ini. Kemudian saya akan terangkan dari nubuatannya, kemudian kemunculannya, dan yang terakhir tentu adalah tugasnya. Saudara, ini akan to the point saja. Saya akan sampaikan ini nubuatannya. Jadi nubuatan yang merupakan satu ayat yang memberikan gambaran panduan tentang munculnya malaikat Sang Surya atau malaikat burung Garuda. Yesaya pasal 46 ayat 8 sampai 11. Ini ayat yang sering kita baca, tapi baiklah kita akan membaca lagi. Yesaya 46 ayat 8 sampai 11. Saya mohon Ibu Tami. Yesaya 46 ayat 8 sampai 11. Ingatlah hal itu dan jadilah malu, pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Terus yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Ini kalau di dalam konteks aslinya ini menunjuk kepada Kores Agung, ya, yang menjadi pembebas bagi Israel, saudaraku. Tetapi pada akhirnya ini juga menunjuk kepada nubuatan di akhir zaman tentang penyelamatan yang akan dikerjakan oleh Tuhan di akhir zaman, yang akan datang dari timur, dari negeri yang jauh, dari negeri Masyrik. Kegerakan kuda putih, penyelamatan bangsa Israel yang akan datang dari negeri yang jauh, dari negeri timur jauh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah tokoh dunia, saudaraku. Maka kemunculannya adalah pada saat-saat yang sangat kritis, saudaraku. Di tengah-tengah dunia dilanda perang, di tengah-tengah bencana yang terjadi, dan munculnya tokoh besar ini adalah sesaat sebelum masa antikris terjadi. Jadi, saudaraku, munculnya malaikat Sang Surya ini sesaat sebelum masa antikris terjadi. Jadi 3,5 tahun ditambah sedikit, saudaraku, mungkin di dalam hitungan hari atau bulan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemunculan dari malaikat Sang Surya ini adalah pada saat bangsa Israel sudah dimeteraikan. Jadi kalau kegerakan kuda putih nanti sudah berhasil, Israel itu kemudian bertobat, jumlahnya memenuhi apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Kalau secara hurufiah 144.000 dari suku keturunan Israel itu
dimeteraikan, saudaraku, setelah masa itulah, saudaraku, maka tidak lama kemudian yang disebut tokoh malaikat sang surya, atau kalau orang awam ini menyebut Satrio Piningit. Piningit itu artinya sesuatu yang tersembunyi, ya saudaraku. Jadi kemunculannya adalah pada saat-saat yang kritis, pada saat-saat perang dan saat bencana terjadi, dan sesaat sebelum masa antikris terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat bangsa Israel sudah dimeteraikan dan terima Tuhan Yesus menurut jumlah yang ditetapkan Tuhan, pada saat, saudaraku, pada saat bangsa Israel itu sudah dimeteraikan sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, maka saudaraku, sebentar lagi itu tokoh malaikat sang surya itu muncul, saudaraku. Dan tahbisan itu berulang-ulang saya sampaikan, datangnya dari Tuhan. Nggak boleh seseorang mengaku-ngaku, akulah imam besar, akulah malaikat sang surya, saudaraku. Nggak boleh mengaku-ngaku seperti itu, karena tahbisan itu datangnya dari Tuhan dan akan ditandai dengan karya yang nyata yang menyertai tokoh tersebut, baik mujizat-mujizatnya, kemudian saudaraku, berbagai macam hal yang terkait dengan sifat-sifat dari malaikat sang surya ini akan bisa kita lihat dari kesaksian hidup dari apa yang dikerjakannya. Saudaraku, malaikat sang surya atau disebut juga malaikat burung Garuda itu datang pada saat 9 bulan masa kandungan gereja Tuhan. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai tata urutan dari kegerakan kitab Wahyu. Jadi, saudaraku, malaikat sang surya itu datang pada saat 9 bulan masa kandungan gereja Tuhan. Jadi gereja menjelang Harpaso, gereja menjelang pengungsian, dan menjelang masa antikris. Kurang sedikit lagi, bahkan di dalam hitungan hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang menjadi tanda dari munculnya malaikat sang surya itu adalah sesaat setelah perang besar yang menelan korban 1/3 penduduk bumi. Ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 18. Saudaraku, jadi sekali lagi, malaikat sang surya itu munculnya bukan di Wahyu pasal 1, saudaraku. Yang muncul di Wahyu pasal 1 itu Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar, dan 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung atau tokoh-tokoh yang disebut sebagai 7 bintang atau 7 guru. Tetapi malaikat sang surya ini nanti dia akan muncul sesaat sebelum pengungsian. Dia membawa berita Harpaso, dia membawa berita pengungsian, dia membawa berita tentang masa antikris. Saudaraku, jadi saudaraku, malaikat sang surya itu datang sesaat setelah perang besar yang menelan korban 1/3 penduduk bumi. Ditulis dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 18. Saya mohon Ibu Tami membacakannya. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai dengan 18. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Amin. Jadi malaikat sang surya itu muncul setelah sangka kala yang di sini dikatakan, lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya. Setelah sangkakala yang keenam, saudaraku, di mana pada sangkakala keenam itu, saudaraku, ditentukan ada sepasukan besar tentara yang di sini ditulis nanti di ayat 16 jumlahnya 200 juta tentara, saudaraku.
itu dilepaskan, saudaraku, bagi jam dan hari dan bulan dan tahun. Jadi ini ada jam, hari, bulan, dan tahun. Saudaraku, ini sudah ditentukan. Jamnya, harinya, bulannya, dan tahunnya sudah ditentukan. Saudaraku, sedemikian pula, saudaraku, malaikat sang surya itu nanti akan memberitahukan mengenai Harpazo, mengenai Peugo, dan mengenai masa Antikris. Itu merupakan waktu yang ditentukan. Saudaraku, waktu yang ditentukan. Jadi Tuhan itu ajaib. Yang diberitakan itu, yang boleh disampaikan, boleh katakan kepada orang banyak, itu bukan hari kedatangannya, tetapi Tuhan memakai satu cara, bahwa yang disampaikan oleh Tuhan, yang akan diberitakan oleh Tuhan, itu adalah hari Harpazo, hari pengungsian, hari di mana masa Antikris itu tiba. Bahkan jangankan hari itu, saudaraku, ini hari yang nanti terjadi perang yang membunuh sepertiga penduduk bumi, itu hari, jam, dan bulannya itu sudah ditentukan, saudaraku. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari. Saudaraku, peperangan yang memakan korban sepertiga penduduk bumi, dan itu hitungannya adalah jam dan hari. Saudaraku, bayangkan, itu pasti peperangan yang dahsyat luar biasa. Bisa dikata itu perang nuklir. Jadi jarak antara perang di Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8 yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, dengan perang yang terjadi di Wahyu pasal 9 ayat yang ke-13 sampai 18 ini jaraknya tidak lama, tetapi hanya berkisar antara 6 bulan, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Kalau saudara melihat perang nuklir, saudaraku, kalau sudah terjadi perang nuklir, maka itu akan cepat sekali merembetnya, saudaraku. Dan hanya sekian bulan saja Alkitab mencatat. Bahkan ini jamnya, harinya, bulannya, tahunnya itu sudah ditentukan. Saudaraku, ayo diulangi ayat 16, Wahyu pasal 9 ayat 15 dulu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Korbannya sepertiga dari penduduk bumi, dari umat manusia. Setelah ini baru malaikat sang surya itu muncul, saudaraku. Sekarang ini belum. Kalau ada yang ngaku malaikat sang surya, ya bohong, saudaraku. Apalagi ada yang mendewa-dewakan, juga enggak baik, saudaraku. Tidak boleh ya, saudaraku, menunjuk, wah itu pendeta itu jangan-jangan malaikat sang surya, wah si itu. Saudaraku, jangan. Karena tahbisan itu datangnya dari Tuhan dan nanti akan dibuktikan dengan karya. Seperti Musa itu, saudaraku, diutus Tuhan dan dia dipercaya, dan Israel percaya kalau itu Musa, itu akan ditunjukkan dengan mujizat-mujizat yang menyertainya. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian pula tahbisan. Tahbisan itu datang bukan dari pengakuan diri, tetapi datang dari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat 16 ini nanti berapa besar tentara yang akan masuk di dalam peperangan di akhir zaman yang membunuh sepertiga umat manusia. Ayat 16 dibaca. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ya, 20.000 laksa itu sama dengan 200 juta tentara, saudaraku. Ya, kalau penduduk Indonesia ini jumlahnya sekitar saat ini sekitar 275 ya. Nah, ini yang ikut berperang pada saat apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 19 ini, pasal 9 ayat yang ke-16 ini, jumlahnya 200 juta tentara, saudaraku. Jadi ini merupakan pasukan multinasional yang nanti akan saling baku hantam, bertempur di dalam peperangan dahsyat yang memakan korban sepertiga dari umat manusia. Jumlahnya, saudaraku, tentara yang terjun itu 200 juta.
Setelah itu malaikat sang surya baru muncul, saudaraku. Jadi bukan di awal kitab Wahyu malaikat sang surya itu munculnya, saudaraku. Ayat 17 dibaca. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Ya, ini gambaran dari senjata-senjata yang akan dipakai di dalam peperangan yang memusnahkan sepertiga dari umat manusia kelak. Saudaraku, ayat 18. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Amin. Saudaraku, jadi malaikat sang surya ini muncul setelah adanya perang yang memakan korban sepertiga penduduk bumi, yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 18. Kemudian, saudaraku, saya akan menerangkan pada saudara tugas dari malaikat sang surya, tugas dari malaikat si unggas nasar, atau orang awam ini menangkap sebagai satrio piningit, saudaraku. Ya, tugasnya apa, saudaraku? Memberitahu masa harpaso, memberitahu masa peugo, memberitahu masa datangnya saat antikris, saudaraku. Jadi tugasnya itu memberitahu masa harpaso, ya saudaraku. Jadi Tuhan itu jenius, Tuhan itu cerdas. Yang diberitakan oleh malaikat yang berwajah matahari itu adalah masa harpaso. Kapan nanti harpaso itu terjadi? Kapan nanti orang-orang kudus yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus itu dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya? Kapan nanti mempelai wanita itu diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari? Kapan dunia dilanda masa antikris? Itu semua waktunya diketahui oleh malaikat sang surya dan diberitakan sesaat sebelum masa antikris itu terjadi, sesaat sebelum harpaso dan peugo itu terjadi, saudaraku. Jadi pemberitahuan itu pun bersifat rahasia, saudaraku. Digambarkan dengan bahasa sandi di dalam Wahyu pasal 10 itu, pemberitahuan mengenai masa harpaso. Jadi yang diberitahukan sekali lagi bukan kedatangan Tuhan, ya, tetapi masa di mana nanti orang-orang itu harpaso, dibawa kepada Allah dan ketahtanya, di mana mempelai wanita diungsikan ke padang belantara pengungsian, di mana dunia dilanda masa antikris. Itu yang diberitahukan oleh Tuhan kepada malaikat sang surya dan kemudian diteruskan kepada ketujuh guru, saudaraku. Dan pemberitahuannya itu pun bersifat rahasia, digambarkan dengan bahasa sandi bahwa malaikat yang berwajah matahari itu berbicara, dia mengeluarkan suara bagaikan auman singa, di mana yang mengerti dan bisa menerjemahkan bahasa auman singa itu, saudaraku, hanya ketujuh guru, saudaraku. Rasul Yohanes juga tahu, saudaraku, kemudian mau mencatat. Aku mau mencatat apa yang dikatakan ketujuh guru, tetapi ada suatu suara dari surga yang mengatakan janganlah engkau menuliskannya. Saudaraku, Rasul Yohanes juga tahu suara itu berisi jam, hari, tanggal, bulan, tentang kapan harpaso, kapan datangnya masa pengungsian, kapan datangnya masa antikris. Itu mau ditulis sama Rasul Yohanes. Saudaraku, Rasul Yohanes tahu bukan dari malaikat sang surya. Rasul Yohanes mendengar dari malaikat sang surya itu sebagai auman singa saja, tetapi ketika diterjemahkan oleh ketujuh guru, maka Rasul Yohanes baru tahu. Dan kemudian Rasul Yohanes bilang, aku mau menuliskannya, tetapi ada suara dari langit yang mengatakan janganlah engkau menuliskannya. Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 11, ya. Saya tidak akan menyampaikan terlalu panjang, tetapi ini to the point supaya sudah ngerti kapan datangnya, kapan munculnya malaikat sang surya itu, saudaraku. Wahyu pasal 10 ayat yang ke-1
Wahyu pasal 10 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai dengan 11 dibacakan Ibu Tam. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Amin. Di sini, dan aku melihat seorang malaikat, ini ditulis sebagai angelos ya. Angelos itu bisa berarti utusan, seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3, 7 guru, 7 bintang itu ditulis juga sebagai angelos. Sudah kemudian, dan aku melihat malaikat lain yang kuat turun dari surga. Surga ini ditulis auranos. Auranos itu bahasa kias untuk surga sebetulnya, saudaraku. Dan ini artinya adalah langit ya, saudaraku. Berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Artinya tokoh ini adalah tokoh yang pernah mengalami peristiwa yang dahsyat seperti Rasul Paulus. Dia pernah dibawa ke surga tingkat 3, pernah harpazo, saudaraku. Nah, ini makanya dikatakan tokoh ini kuat dan turun dari surga, saudaraku. Dan ini tahbisan datangnya dari Tuhan. Kalau tokoh ini ditahbis, ya siapapun harus taat, saudaraku. Siapapun harus taat, karena dia ditahbis seperti layaknya Musa. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang kedua. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, ini sudah saya terangkan bolak-balik. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut, artinya antikris itu tidak akan diizinkan muncul kalau tokoh ini masih memimpin, masih menyampaikan berita tentang harpazo dan tentang pengungsian dan tentang kapan masa antikris itu, saudaraku. Antikris itu diinjak dengan kaki kanannya, dan kaki kirinya menginjak bumi. Nabi palsu juga tidak bisa muncul, saudaraku. Kemudian lanjut. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Inilah tugas malaikat sang surya, yaitu memberitakan tentang hari, bulan, tahun, tentang harpazo, tentang pengungsian, tentang masa antikris, saudaraku. Dan suara pemberitaan tentang hari, bulan, tahun, harpazo itu didengar oleh Rasul Yohanes seperti auman singa, dan hanya bisa diterjemahkan oleh ketujuh guru. Ketujuh guru itu siapa? Tokoh yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus. Yang bisa menerjemahkan cuma itu. Jadi, saudaraku, ini dulu pernah saya sampaikan, seperti kalau seorang pemimpin besar, misalkan presiden atau raja, itu membuat keputusan penting, itu pasti tidak langsung diberitahukan di jalanan, saudaraku, kepada pedagang-pedagang sayur, kepada saudaraku, orang-orang di jalanan, tidak, saudaraku, tetapi pasti melalui pejabat-pejabat utamanya dulu, saudaraku, pada para menteri koordinator dulu kalau presiden gitu, saudaraku. Jadi apalagi ini Tuhan ketika dia memutuskan satu perkara tentang saat harpazo, tentang saat pengungsian, tentang saat terjadinya masa antikris, saudaraku, hari, bulan, tanggal, tahunnya, saudaraku. Ketika masa itu disampaikan, tentunya tidak disampaikan kepada sembarang orang, tetapi, saudaraku, dari malaikat yang berwajah matahari ini yang bisa menerjemahkan hanya ketujuh guru, saudaraku, ketujuh malaikat sidang. Itu hamba-hamba Tuhan terpilih juga yang nanti akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyalur dari penghukuman 7
meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, coba dibaca lanjut. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Ya, jadi setelah dia ngomong tentang hari, bulan, tanggal tadi, itu sudah tidak akan ada penundaan lagi. Artinya, malaikat Sang Surya itu memang tugasnya memberitakan tentang hari Harpaso, saudaraku. Hari pengungsian, tentang hari saat masa antikris itu tiba, saudaraku. Dan kemudian setelah itu akan terjadi juga, saudaraku, nafiri yang terakhir itu nanti belum terjadi, saudaraku. Itu nanti setelah 1260 hari, saudaraku. Coba ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup ke sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Amin. Kemudian dia juga selain memberitakan masa Harpaso, dia juga, saudaraku, memberitakan warning bahwa nanti ketika sangkakala ketujuh itu ditiup, maka genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Tetapi waktu bunyi sangkakala yang terakhir ini tidak disebutkan, saudaraku, kapannya, saudaraku. Tetapi bagi orang-orang yang masuk di dalam rencana Tuhan tentunya sudah jelas. Nanti ketika masa pengungsian itu tiba, maka waktu peniupan sangkakala itu sebetulnya sudah bisa dihitung. Itu bukan karena otak-atik, saudaraku, tapi di Alkitab sudah ada, saudaraku. Kalau masa antikris itu tiba, kalau Harpaso itu sudah terjadi, maka, saudaraku, kedatangan Tuhan itu sudah bisa dihitung. Itu ada hitungannya, dan hitungannya di Alkitab, 1260 hari atau 3,5 masa. Ayat 8. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Terus? Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Terus? Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Amin. Saudaraku, jadi inilah yang disebut sebagai malaikat Sang Surya, malaikat si burung Garuda. Kalau orang lain menangkap di dalam bahasa lain itu sebagai Satrio Pinandito Piningit. Ya, saudaraku, ini tugasnya apa? Sudah saya jelaskan. Munculnya kapan? Sudah saya jelaskan. Munculnya setelah ada perang yang menelan korban sepertiga penduduk bumi, di mana perang itu menghadirkan 200 juta tentara. Saudaraku, di mana perang itu ditentukan sudah jam, hari, bulan, dan tahunnya itu sudah ditentukan, saudaraku. Setelah ada perang yang memakan korban sepertiga penduduk bumi, yang namanya malaikat Sang Surya atau, saudaraku, malaikat si burung Garuda itu dia muncul, saudaraku, dan membawa berita apa? Saudaraku, beritanya adalah berita Harpaso. Kapan pengungsian? Kapan Harpaso? Kapan masa antikris itu terjadi? Dan itu waktunya tidak berselang lama, saudaraku, sangat pendek sekali. Jadi saudara menjadi jelas, saudara bisa menyimak kembali di skema yang lalu saya terangkan di sesi kemarin, ya. Saya terangkan mengenai urutan yang terjadi di dalam kegerakan kitab Wahyu, saudaraku. Jadi masanya itu sedikit sekali antara munculnya malaikat Sang Surya dengan datangnya masa antikris, itu sangat sedikit.
selisih waktunya itu mungkin bilangan hari atau bulan, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati. Kita pujikan, kurasakan kasih-Mu Tuhan.